Na'am yundabul wudu'u min massi nahwil 'anati, akan tetapi disunahkan berwudu daripada memegang seumpama bulu kemaluan, wa batinil aliyati, dan bagian dalam bokong, wal unsayaini, dan memegang dua biji, wa sya'rin nabata fawqa dzakarin, dan memegang bulu yang tumbuh oleh bulu di atas zakar, wa asli fakhidin, dan memegang pangkal paha, wa lamsi saghiratin, dan menyentuh anak kecil perempuan, wa amrada, dan muda belia, wa abarasa, dan orang yang belang, wa yahudiyin, dan memegang menyentuh orang Yahudi, wa min nahri faslin, dan disunatkan berwudu daripada seumpama berpetik, wa nadharin bi syahwatin, dan memandang dengan syahwat, walau ila mahramin, sekalipun memandangnya kepada mahram, wa talaffudin bi maksiatin, dan melafalkan dengan kata-kata maksiat, wa ghadabin, dan marah, wa hamli mayyitin, dan memikul membawa mayit, wa masihi, dan memegangnya, wa qassi dhufrin, dan memotong kuku, wa syaribin, dan memotong kumis, wa halqi ra'sihi, dan mencukur rambut kepalanya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, kajian kita ini pada dasarnya asal materinya bab batal wudu yang nomor 3, yaitu memegang kemaluan manusia. Namun kiai kita akan menjabarkan pada pertemuan ini tentang sunnah berwudu, yakni perkara-perkara yang mana wudu disunatkan, perkara-perkara yang mana wudu disunatkan. Kebanyakan dari materi kita ini terkait dengan khilaful madhab, perbedaan madhab daripada madhab mu'tabarah. Ada ulama yang bilang batal wudu dengan perkara yang disebut ini, sementara dalam madhab kita Syafi'i semuanya tidak batal. Oleh karena di dalam madhab Imam Syafi'i itu ada kaidah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam Ashbah wa Nazairnya. Ada kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar daripada perselisihan ulama itu sunnah. Artinya ketika kita bilang tidak batal, lalu ada ulama madhab lain bilang batal, maka sunat kita ikuti supaya kita tidak direwelin oleh ulama tersebut. Itu di dalam madhab kita seperti demikian. Pada dasarnya saudara, wudu ini sunat kita kontinu, sunat kita terus menerus punya wudu, namanya disebut dawamul wudu. Terus menerus kita punya wudu, itu sunat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, juga Imam Ibnu Abis Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf, ada hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi Musa. Kata Allah, ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak. Kata Allah Musa sama Nabi Musa, bila kemudian ada musibah menimpa Anda, virus corona menimpa Anda, musibah apa yang menimpa? Corona, itu virus berbahaya, tapi ada yang lebih berbahaya, namanya virus corona. Itu lebih berbahaya karena itu jaga comorna. Idza asobatka musibah, bila ada musibah melanda Anda wahai Musa, sementara Anda tidak punya wudu, lalu terkena musibah Anda, maka kata Allah, jangan salahkan aku, jangan salahkan siapapun, tapi salahkan diri Anda sendiri. Maknanya dawamul wudu yang nafsu, terus menerus punya wudu itu bisa menghalangi dari berbagai macam penyakit. Di samping dawamul wudu itu memurahkan rezeki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ulama India yang sekarang negerinya lagi bermasalah ini, saudara kita kaum muslimin di India, moga Allah selamatkan mereka, beri kemenangan kaum muslimin di India dan dimanapun berada, amin Allahumma amin. Al-Imam Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al, berjilid-jilid kitabnya, gede banget, enggak dapat 4 juta. Beliau riwayatkan hadis dari Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, dum ala tahar yuwassa alaikar rizq. Kata Nabi, hendaklah Anda mendawamkan wudu, terus menerus punya wudu, niscaya rezeki Anda akan luas. Jangan-jangan rezeki kita ini cercetan ini karena kita tidak dawam wudu. Jadi dawam wudu itu manakala batal wudu lagi, manakala batal wudu lagi, namanya dawam wudu. Begitu, dawam wudu, terus menerus punya wudu. Nah, materi kita berbicara tentang sunnah wudu. Artinya sunnah wudu bukan yang kumur-kumur kelewat, bukan. Perkara di mana kita kalau terkena itu kudu wudu, hukumnya sunnah. Sebetulnya banyak. Di kitab kita ini tidak banyak. Mungkin ada berapa ini, 10-an. Realnya ada 78 tempat
di mana wudu itu sunnah. Tidak disebutkan semua di sini karena dianggap lagi juga yang ngajikan banyak asatidz udah pada pintar begitu, jadi tak perlu disebut semua. Mana nih yang disunahkan wudu? Satu, yundabul wudu min massi nahwil ana. Wudu disunahkan bila mana seseorang itu memegang bulu kemaluan. Kita pegang bulu kemaluan tidak batal dalam mazhab Syafi'i, sebab itu bukan zakar, itu bukan kemaluan. Ini kan bulu kemaluan, bukan kemaluan, maka tidak batal. Tapi ada ulama mazhab yang mengatakan memegang bulu kemaluan itu membatalkan wudu. Agak Malik kata wudu, pegang bulu kemaluan, katanya nyetrum. Di samping itu ihtiyat, wara', apik, preventif. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, man hama haulal khimar yushiku an yarta'afi. Siapa orang yang nangon kambing di dekat tanah larangan raja, bisa-bisa masuk di pekarangan raja. Bahasa lainnya, siapa orang yang main di pinggir jurang nyaris pegang bulu takut keterusan dikit kena itu begitu, maka daripada bakal mengganggu diri kita, dah ma yaribuk ila ma la yaribuk. Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah SAW, tidak banyak riwayatkan hadis, cuma 13 dari Nabi yang disampaikan Muhammad. Tinggalkan yang membuat ragu, menuju kepada yang tidak bikin ragu. Maka ragu itu bulu apa ama bonggolnya begitu. Nah, butuh sunat begitu. Satu, megang itu aja sunat wudu. Dua, wa batinil aliyati, yakni yundabul wudu min massi batinil aliyati. Sunnah kita berwudu bila mana kita memegang bagian dalam bokong, bagian dalam, bukan yang hitamnya itu, yang rada ke dalam kejepit itu. Itu kalau megang garuk-garuk gatel itu. Kalau pakai kain kurang puas garuknya, jadi dibuka, dia langsung kena kulitnya, rada ke dalam situ. Wudu, ada ulama bilang batal, sebab main ke pinggir curang, khawatir nyebur. Ya. Dua. Tiga, yundabul wudu min massil unsayain. Disunahkan wudu bila kita memegang biji. Tahu biji kan? Jangan aku biji salah. Masa megang biji salah wudu? Tuh biji yang di bawah itu. Ibu yang ketawa, ibu, iya, jangan megang itu, pegang biji itu sunat wudu. Kalau kita enggak batal wudu, bukan zakat bijinya. Yang kalau kambing pengen gemuk dikebiri itu bijinya dibuang. Itu kambing kalau bijinya dibuang bakal gemuk.
Makanya di korban sah kambing itu yang bijinya hilang. Kenapa? Karena hilangnya biji digantikan oleh gemuknya badan. Kambing yang dikebiri jadi gemuk badannya. Sebab kalau dikebiri itu otaknya kambing cuma rumput aja, rumput. Sehari lewat aja agak dilirik kambing. Nah, ada selera. Yang selera itu cuma rumput aja. Orang pegang biji itu wudu sunnah. Sebab dalam pandangan Imam Malik megang biji batal wudu. Supaya kita tidak direwelin oleh Imam Malik, diakui wudu kita dan sholat kita, maka wudu aja habis pegang biji. Dia enggak pakai penghalang. Kalau pakai penghalang enggak diomongin. Begitu. Jangan dipanjangin biji ngomongkan. Dosa. Kemudian wa sya'rin nabata fawqa dzakari. Keempat, sunnat wudu bila kita memegang bulu yang ada di dakar, bukan bulu kemaluan. Kan dakar juga itu ada bulu, gondrong juga. Itu kalau sampai ada bulunya, megang bulu itu nyetrum. Sunnah bulu dakar, dakarnya nggak kena, cuman bulunya doang. Sunnah. 4 5 wa asli fakhidin. 5 sunnat kita wudu bila mana kita memegang pangkal paha, ujung paha. Kadang suka gatal banget, jadi garut situ tuh. Itu sunnah wudu. Dekat itu lagi biji aja sunat wudu, apalagi itu ada nempel juga sama biji. Maka sunat kita wudu, pegang itu wudu. Kemudian 6 walam si sogirat. 6 ya. Yang ke-6 memegang perempuan yang masih kecil. Dalam mazhab kita yang batalin wudu itu memegang perempuan yang bukan mahram kalau udah gede. Kalau masih umur 3 tahun, masih bocah, belum disyahwati, itu enggak batal wudu. Anak TK salim sama kita enggak batal wudu dalam mazhab kita semua. Tapi ada mazhab yang mengatakan biar kata dia bocah karena perempuan batal wudu. Di antaranya Imam Dawud Adh-Dhahiri di luar tempat. Imam Dawud Adh-Dhahiri dalam menjabarkan surat An-Nisa, aula mastumun nisa, atau Anda menyentuh perempuan wudu batal. Kata Dawud Dhahiri, ini bocah perempuan juga batal wudu karena perempuannya. Hatta memegang mahram selama nama ibu. Imam Dawud Dhahiri itu batal wudu karena perempuan. Tapi di luar mazhab ini sunnah kalau selama nama bocah perempuan wudu. Tadi saya bilang sama Bang Ida yang pakai baju biru, saya bilang saya wudu dulu. Nah, ini ada mazhab yang rewel tadi anaknya Ustaz Salih itu siapa itu bocah itu
kudu. Nanti ada di Fathul sunat wudu. Itu dari sunat kita wudu. Walaupun belum disahur. Bocah begitu. Anak-anak jadi biar enggak diremehkan oleh ulama. 7 wa amrati. Sunat wudu bila kita memegang anak laki-laki yang mendekati balik. Amrod namanya, anak umur 13-14 menjelang balik. Kalau di kita rada kurang ya. Kalau di kita ini amrod. Kalau di Arab nanti nih besok umur bisa lihat. Kalau di Arab anak umur 13-14 itu udah kayak cewek banget, cantik, begitu. Jadi cantik, bukan sekedar tampan kok. Begitu. Ini amrod yang kayak begini. Gitu. Kalau kita lebih parah di Taman Lawang kan, itu monaki itu itu amrod, itu kita pegang karena bersahwatnya. Imam Malik dalam mazhabnya memegang siapapun yang ada syahwatnya batal wudu. Syahwat patokannya Imam Malik, sehingga memegang amrod laki-laki yang mendekati balik. Jadi mau puber di bocah begitu. Itu sunat kita berwudu. Yang ke-8 apanya? Wa abras. Sunat kita wudu bila kita salaman dengan orang yang belang. Sopak namanya. Tahu belang? Yang putih-putih itu apa orang kita sebut? Bahasanya pada putih itu. Sopak bahasa Melayunya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia. Albino. Iya, yang putih. Kalau kata albino sebutannya. Kalau orang kan ada orang yang belang-belang kelihatan. Nah itu kita selama nama dia sunat. Ada ulama membatalkan wudu megang orang. Jadi sunat kalau kita pegang dia selama nama dia wudu. Sun. Tapi mata kita dari enggak batal, cuma meromikan mata itu, menghargai pendapat orang. Imam Syafi'i itu pribadinya sangat menghargai. Ini ulama dulu tuh cakap-cakap. Imam Syafi'i sendiri waktu ada di Irak 3 bulan ada di Irak pertama kali 3 bulan itu ngaji sama Imam Hasan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Abu Hanifah. Itu 3 bulan enggak kunut subuh, enggak kunut kalau subuh. Sampai 3 bulan ada murid-muridnya yang nanya, guru ngapa nggak pernah kunut subuh? Ini kita ada di kampung, masyarakatnya alergi sama kunut. Kita hargai. Ini Abu Hanifah nggak ada kunut, hormat. Begitu. Padahal beliau itu tolerannya orang nggak kayak kita orang maksain diri. Itu begitu. Ya Ustaz. Jadi menghargai ulama-ulama itu. Kemudian wa Yahudiyin memegang atau salaman keberapa dia? 9.
Kesembilan, sunat kita wudu bila kita salaman dengan non muslim. Ini sama orang non muslim salaman. Ada ulama bilang batal dulu. Punya wudu salaman dengan dia. Untuk orang non muslim pegangan sama dia batal. Coba udah ada sampai segitu, gitu. Segitu. Kalau kita udah nyebut kafir aja, udah diamuk sama banyak orang. Ini selama sampai wudu ada. Kemudian ke 10. Wa min nahli fasdi, sunat wudu bila kita habis berbekam dan berpetik. Bedanya berpetik dan berbekam, kalau bekam itu darahnya dikumpulin dulu, disedot, baru ditusuk-tusuk pakai silet macamnya supaya darah kotor keluar. Kalau fasdi langsung dari uratnya. Seumpama di tangan ini ketemu kelihatan urat, biasanya mereka itu yang mengerti dalam pengobatan. Langsung digores di sini. Jadi darah itu dipunut aja di urat yang agak gede ini. Jadi keluar langsung dari sini, gak pakai dikop, langsung digores gitu. Ngebolong. Itu namanya fasdi. Kalau bekam dikumpulin dulu, disedot semacam pakai gelas gini, kasih api, jadi kesedot, baru kemudian ada tempat itu ngumpul darahnya, baru digores, sedot. Itu namanya hijab. Hijab bekam. Bekam. Suka ada tulisan orang pengobatan sunnah Nabi. Seakan-akan suntik bukan sunnah Nabi juga, sama aja. Nggak kayak begitu juga, tapi iya Nabi suruh bekam. Donor darah sunat wudu, keluar darah itu sunat wudu. Mata Abu Hanifah sampai yang disebut mimisan batal wudu. Ada ulama karena sama buang darah itu wudunya batal. Itu Imam Abu Hanifah. Kalau bekam atau kita donor darah itu wudu. Imam Abu Hanifah mengatakan artinya wudunya batal. Jadi kita hargai. Madzhab Syafi'i itu menghormati, baik, karena dia bilang batal, biar sholat kita dikata sama dia wudu lagi. Maka dia juga bilang sah, apalagi gitu. Begitu. Itu namanya toleran yang hebat. Kemudian ke-11, wa nadharin bi syahwatin walau ila mahramin, memandang dengan penuh syahwat, nafsu, mandang perempuan dia doang, apalagi dia gambar doang, nafsu. Bangun dia si emennya, emen apa Imron, tidak terserah dengan itu bangun, itu wudu. Memandang doang. Imam Ahmad katanya, sebab ada hadis bunyi begini. Imam Ahmad nih redaksinya, kata Imam Ahmad, khamsun, hadisnya sahih nih, khamsun yufattirna shaimah wa yanqudna al-wudu'a. Kata Nabi, ada 5 perkara membatalkan orang puasa dan membatalkan wudu. Salah satu dari 5 ini memandang dengan syahwat. Kita ini ada di zaman akhir, saudara. Suka kita dibenturkan hadis sahih. Padahal dalam madhab Hambali
Imam Ahmad itu hadis dhaif menjadi sumber hukum asal masyhur. Imam Ahmad tak perlu sahih dalam mazhabnya. Imam Ahmad biar itu dhaif tapi hadis Nabi itu layak menjadi sumber hukum dalam mazhab Hambali. Imam Ahmad sumber hukum. Jadi Imam Ahmad memandang dengan syahwat walau kepada adik kita, mahram, ibu kita, ada nafsu. Kata Imam Ahmad, batal wudu lagi. Imam Ahmad, kita enggak memandang doang, lihat doang enggak batal. Lihat doang. Jadi karena patokannya di syahwat ini, sehingga akan muncul bagaimana kalau liatin tiang masjid At-Tawab dibayangin Luna Maya. Kan parah amat ya. Wudu karena sawat maka kalau kita memandang doang tidak, karena tidak bersentuhan, tapi sunnah diperhatikan. Kemudian ke-12, wa talaffudzin bi maksiatin, ngomong jorok sunnah wudu, ngomong maksiat itu menggibah, menggunjing, begitu, mengadu domba. Itu ada ulama wudunya batal, bohong wudu batal. Imam Ahmad bohong wudu batal karena dia melafalkan maksiat. Hadisnya tadi al-kadibu 5 membatalkan orang puasa, membatalkan wudu. Dalam mazhab Syafi'i bukan membatalkan puasanya, tapi membatalkan ganjaran puasa. Itu penafsiran dalam mazhab kita. Yang Ahmad enggak mau. Wudu batal, bohong, namimah, ghibah, itu wudu batal. Imam sumpah palsu itu wudu batal. Ke-13, wa ghadabin, sunat kita wudu bila kita habis marah. Kalau kita marah, sunat kita wudu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, juga Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya, di mana meriwayatkan berdua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma tudfi'un naru bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi, sesungguhnya marah itu dari setan. Marah dari setan. Dan setan itu tercipta dari api. Api itu bisa padam dengan air. Oleh karenanya kata Nabi, bila mana salah seorang Anda marah sama bibinya, sama temannya, sama siapa aja, atau marah liatin berita doang, TV pengen dihancurin sama dia, marah, faliyatawaddo, maka hendaklah wudu.
kata Nabi. Kata Imam Ahmad, wajib wudu. Itu menunjukkan kata. Kata Imam Syafi'i, sunnah wudu. Tidak betul. Kalau marah sunnah. Ini kita marah wudu. Wudu. Gitu, wudu. Jadi marah-marah nih wudu. Orang dulu kalau marah-marah kucing aja nih, itu disiram pakai air. Bubar itu. Bener nih. Nah ini orang marah-marah siram aja. Wudu. Ente niat wudu, saya ngira. Begitu. Wudu. Jadi kalau wudu ada itu marah. Jadi marah itu menutup hati kita. Jadi sunat wudu. Kemudian keberapanya ini 14. Wahamli mayyitin. Sunat wudu bila kita mikul mayit, gotong mayit. Kalau kita habis gotong mayit, sunnah wudu. Kalau kita habis mandiin mayit, sunnah mandi. Kalau mandiin, sunnah mandi. Ada orang, ini penyebab orang mau mandiin mayit, jadi hamil namanya. Orang Jawa namanya mudin. Orang Jawa begitu. Mudin itu dari Imamuddin, gitu, pemimpin agama di kampung itu. Tapi panjang Imamuddin, ujungnya aja Mudin, orang Jawa sebutannya. Amil orang kita. Itu kalau kita habis mandiin mayit, badan kita tuh pada pegel. Habis mandiin mayit pada pegel, kayak ditindihin batu beton, pada capek. Lalu maka disuruh sama Nabi wudu, segar lagi dan tidak sakit. Ada orang nggak pakai mandiin aja, malah didatangin, dia berhenti nggak ada, nggak mau lagi, mau berapa juta juga enggak. Waduh, datang masalahnya begitu. Mandi apanya mandi? Itu ngasih isyarat Anda belum mandi. Biar keluar niat saya mandi karena habis mandiin mayit sunnah karena Allah Ta'ala. Kayak mandi dulu. Begitu. Kalau mandi. Tapi kalau gendong itu wudu. Gendong wudu. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, hadisnya Imam Tirmidzi riwayatkan di dalam kitab Sunannya, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Kata Nabi, siapa orang yang mandiin mayit maka hendaklah mandi. Siapa orang yang gotong mayit maka wudu. Jadi sunat wudu. Kalau gotong sunat wudu. Keberapa lagi nih? 14 15. Ke-15 wa masih sunat wudu bila kita memegang mayit, nyium, walaupun keluarga, nyium, wudu, megang wudu. Dari mana nih dalilnya megang ini? Dalilnya dari tadi hadis Tirmidzi lagi pakai kias. Gotong aja yang lebih berat dari. Kalau gotong pasti megang kan? Iya meganglah gotong. Kalau yang tidak itu mikul bukan mikul mayit, mikul burung bata. Mayitnya di situ. Ini mau gondol. Megang mayit itu sunat wudu. Ke-16. Wa
mashi dhufrin. Sunat wudu bila kita habis motong kuku. Motong kuku itu wudu sunat. Dokter cuma nyuruh bersihin kukunya doang. Agama lebih dari itu, wudu kalau habis motong kuku. Motong kuku ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi kita ini cakap sudah. Segalanya diajarkan. Pakai baju kanan dulu, Nabi kanan dulu. Ngancingin baju bawah dulu. Bawah dulu kita kancingin sampai atas. Itu Nabi. Kalau nyopot atas dulu. Dari sini nyopot, dari sini sampai bawah. Kalau kita orang jelas. Mana ada dulu dah suka-suka gue, baju gue. Kita ini tak jelas. Udah begitu ngaku paling surganya. Innalillahi wa tak ikuti tuntunan. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Jika Anda ngaku cinta Allah, ikuti aku. Apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Uswatun itu nakirah. Nakirah itu umum. Apanya yang panutan, apanya aja. Sampai pakai baju. Ngancinginnya Nabi dari bawah dulu naik ke atas sampai atas. Coba kita pikirin kemarin-kemarin kita pakai baju nggak jelas. Coba kita udah begitu paling surganya ada. Mau bagaimana? Masih banyak sunnah Nabi. Ini motong kuku tangan kanan dulu. Dimulai telunjuk tangan kanan, terus jari tengah, jari manis kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, tutup jempol kanan. Imam Haddad yang bergelar Gausul Ibad tulis dalam risalah Muhammadiyah. Udah belum ini? Enggak sebenarnya udah berapa? Tuh motong kuku itu wudu. Keberapa 16? 17. Wasyaribin, motong kumis. Kalau kumis nih sunnahnya jangan dihabisi. Jangan dibuang yang lebih dari bibir aja. Takut makan durian nyangkut. Yang lebih dari bibir, jangan dikerok, jangan dikerok, enggak dikerok, begitu. Jadi lebih, tapi saya ada surat rohiyah pokoknya wudu 17, 18 habis cukur rambut, itu sunnah wudu. Bahkan ada yang sudah mandi habis cukur rambut. Kitab kita menyebut 18. Ini realnya saudara ada 78. Masih 60 lagi yang tidak disebutkan di sini. Ulaisa, salah satunya muntah. Ada ulama nyuruh wudu, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Kemudian mana lagi? Tertawa lagi sholat. Itu Imam Abu Hanifah kalau sholat cekikikan, sholatnya batal, wudunya batal. Abu Hanifah. Kalau kita sholat doang batal, wudu enggak. Ya Abu Hanifah begitu. Enggak disebut di sini. Kemudian mana? Tidur sambil duduk. Walaupun tidur duduk tuh, kemarin dulu kita beda itu tidur duduk enggak batal. Tapi Imam Malik walaupun duduk wudu. Apa enggak repot tuh Jumat itu? Yang pada tidur itu. Ya Malik tuh wudu. Ya Malik. Itu begitu. Masih banyak.
Mana lagi sunnah wudu? Mau baca Quran, mau ngaji kitab nih, kudu wudu. Dah masih banyak sekali sunnah wudu. Termasuk sunnah wudu kalau habis senggama sama istri, belum mandi, pengen makan, lapar, pengen makan Indomie, wudu dulu habis senggama. Begitu juga pengen nambah ke ronde kedua, itu wudu. Nabi begitu. Nabi itu lebih tinggi dari irek.